Bisa praktik penipuan asmara secara online alias love scamming dari dalam rutan dibongkar Kementerian IMIPAS dan Polda Metro Lampung. 1.200 wanita menjadi korban dengan kerugian 1,4 miliar rupiah. Polisi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar sindikat love scamming dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung. 137 narapidana diamankan dan dibawa ke Polda Lampung guna diperiksa. Sindikat love scamming dari dalam rutan terbongkar usai Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMPAS menggelar sidak. Petugas menyita barang bukti 156 ponsel yang diduga digunakan untuk melakukan aksi love scamming. 1.200 wanita dari berbagai profesi menjadi korban dengan kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Modus pelaku melakukan love scamming yang pertama, pekerja membuat akun media sosial fake mengaku sebagai anggota TNI maupun Polri. Yang kedua, pekerja mendapatkan korban wanita. Yang ketiga, pekerja mengajak pacaran dan video call. Pekerja meminta dana penghapusan video kepada korban agar tidak menyebar ke media atau ke berita. Yang rata-rata korbannya adalah warga masyarakat yang di luar Kabupaten Lampung. Karena itu saya langsung meminta Kapolda dari hasil pengungkapan tersebut dan minta supaya kasus ini diungkap secara transparan. Ini juga untuk memberikan efek jerah siapapun yang terlibat termasuk pegawai kami. Selama proses pemeriksaan, 137 narapidana yang merupakan sindikat love scamming dititipkan di Rutan Raja Basa, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kita beri apresiasi kepada pihak polisi yang telah menangkap ya ini para tersangka atau terduga yang melakukan love scamming secara ilegal ya. Multitasking sekali ya. Multitasking walaupun dalam penjara masih ada kerjaan ya. Iya, sedang menjalani tugasnya ya, enggak, bukan tugas ya. Coba ini menjadi evaluasi kepada luar mungkin biasa. penjaga di lapas ya. Harus tetap ini ya, mungkin seminggu sekali, terus sekali. Sistemnya yang perlu diperbaiki, Togi. Sistemnya. Karena bukan hanya penjaganya, semua semua jajaran harus bekerja sama begitu, Togi. Supaya nggak ada kegiatan-kegiatan semacam ini di dalam lapas. Sebaiknya mungkin di dalam lapas itu ada kegiatan-kegiatan, mungkin ya belajar memasak, menjahit. Ya mungkin, benar daripada nipu orang ya. Aduh, ya ampun. Kita di situ sekolah lagi. Betul. Kan bisa sekolah juga gitu. Dan juga tapi mungkin ini menjadi. Tapi kan akses ke social device media juga susah, Togi. Ada kelas komputer mungkin di situ. Ya, mungkin jadinya bisa belajar juga. Jadi, ada hal baru lah ya yang dipelajari dan menjadi ilmu baru, bekal baru saat keluar dari lapas. Menjadi lebih baik begitu ya. Dan ketimbang menambah ini ya. Karena akhirnya ketika memang tidak dijerat lagi, hukuman nambah. Betul. Gitu. Bukannya bebas cepet, malah lama-lama, iya. Tapi tahu-tahu betah lagi di dalam situ ya. Jangan nggak boleh dong. Jangan. Tetapi himbauan juga mungkin para pemirsa yang mencari jodoh juga harus berhati-hati dengan aplikasinya juga. Karena kita nggak tahu siapa yang ada di balik layar, foto gitu ya. Fotonya harus dicek. Benar. Orangnya dicek beneran AI atau enggak fotonya. Betul. Tiba-tiba pas ketemu zonk. Mendingan gitu ngobrol langsung ya, supaya tahu karakternya bagaimana gitu. Dikenalin sama orang tua gitu ya. Pagi ini kita memberi saran untuk mencari pemirsa jodoh ya, begitu. Benar-benar. Ini memang program ini ya, cari jodoh sebenarnya sih ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya saja ya. Baik, misal ada saja modus penyelundupan emas ke luar negeri. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan emas 700 juta rupiah dimasukkan dalam popok bayi. Petugas Bea Cukai membongkar modus baru penyelundupan emas dalam popok bayi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Serbuk emas 267,5 gram sengaja ditempelkan pada gel popok. Dalam kasus ini Muhammad Tarek, warga negara India, ditangkap.
Sebagai kurir, pelaku diperintah dari seorang warga negara India dari Dubai. Pelaku dijanjikan upah 5 juta rupiah. Ya, kita informasi lainnya bisa lomba cerdas cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet, Priska. Iya, pasalnya Dewan Juri tidak memberikan nilai yang objektif. Oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini mendadak jadi pembicaraan publik. Bermula ketika pembawa acara melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Pertanyaan langsung dijawab oleh grup C2, yaitu murid dari SMA N1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. bagaimana Dewan Juri? Nilai minus 5. Minus 5 untuk grup Namun C. jawaban tersebut dinilai salah oleh juri Diasta Sita Widya Budi yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI. Juri kemudian memberikan nilai minus 5 kepada grup C2. Pertanyaan lalu dilempar ke grup lainnya. Namun dengan jawaban yang sama, justru juri memberikan nilai 10 dan jawaban itu dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, anggota grup C2 melancarkan protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawaban mereka. Grup yang dianggap salah menyangkal penjelasan juri dan meminta pertimbangan pihak lain. Alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, malah menyalahkan artikulasi dari peserta. Tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai minus 5. Peristiwa ini membuat netizen geram dan warganet ramai-ramai membandingkan kedua jawaban. Lomba cerdas menjadi tidak cermat karena insiden beda penilaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian ini menyampaikan penyesalan dan prihatin atas insiden lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Komisi 10 DPR RI mendesak MPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan lomba cerdas cermat. Penyesalan ya dan keprihatinan kita atas peristiwa yang tentunya semua sudah memahami ketika lomba cerdas cermat yang dilakukan di Kalimantan Barat. Khususnya kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Pontianak yang dirugikan dari kasus ini, kita mohon maaf dan semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI. Ya, terkait polemik lomba cerdas cermat MPR RI menyampaikan permintaan maaf lewat akun media sosial Instagram resminya. MPR juga telah menonaktifkan juri hingga pembawa acara dalam lomba cerdas cermat tersebut. Tak hanya menonaktifkan juri hingga pembawa acara, dalam unggahannya MPR juga mengevaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. MPR juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru, panitia hingga masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan serta penyelenggaraan lomba cerdas cermat. Saya Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota DPR MPR RI, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat.
1-2 hari terakhir kita mendapatkan banyak sekali video yang sangat viral terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di babak final tingkat provinsi Kalimantan Barat, di mana dari SMA Negeri 1 Pontianak telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang jawabannya baik secara konstitusional maupun normatif benar, namun kemudian oleh juri dinyatakan salah. Saya telah berkomunikasi dengan Biro Persidangan MPR RI yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Mereka saya minta untuk segera membuat klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun institusi MPR sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini harus meminta maaf kepada publik bahwa kualitas lomba cerdas cermat yang selama ini diapresiasi oleh publik, diapresiasi oleh seluruh siswa-siswi SLTA di Indonesia untuk menjadi jembatan kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan pilar kebangsaan yang lain itu menjadi sangat penting untuk kita pertahankan. Sayang sekali hanya karena peristiwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat final di Kalimantan Barat ini, ikhtiar yang kami lakukan sebagai anggota MPR RI maupun institusi MPR RI menjadi tercederai. Karena itu, yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI terkait hal ini. Sampaikan kronologi secara utuh kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, saya meminta juri yang kemudian sangat fatal memberikan penilaian dan tanggapan untuk kemudian meminta maaf. Ya, pasca viralnya babak final cerdas cermat 4 pilar MPR RI, publik justru merespon positif terhadap keberanian Josefa Alexandra memprotes penilaian Dewan Juri. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Ya, keberanian siswi SMA Negeri 1 Pontianak mendapat respon positif dari warganet. Mewakili sekolahnya dalam ajang bergengsi, Josefa Alexandra ini berani mengungkapkan protesnya ke MC dan Dewan Juri ketika jawabannya dianggap keliru. Publik mengapresiasi insan muda berani menyampaikan kebenaran meski dalam kondisi sulit. Ya, sementara itu warganet menggabungkan 2 video jawaban peserta lomba cerdas cermat pilar MPR RI. Dari video terdengar jelas keduanya memiliki jawaban yang sama. Namun Dewan Juri justru memberi penilaian berbeda karena alasan artikulasi peserta. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Silakan Dewan Juri. Nilai -5. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Baik, untuk grup B. Selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Iya, kan sudah diperingatkan dari awal ya. Artikulasi itu. Ya, ikut merasa kesal, warganet pun ramai-ramai membuat parodi satir babak final Lomba Cerdas Cermat MPR. Berikut beberapa di antaranya. Halo, siapa nih? Juri. Siap Juna juri Master Chef ini. Iya. Oh, juri cerdas cermat. Minta maaf, ngapa? Ngasih poin -5. Gila, segala minta maaf. Nggak usah, nggak apa-apa banget. Anak saya yang poinnya minus. Iya, daripada pendengaran Bapak minus. Iya, wajar kan jadi pejabat. Iya, makanya suara rakyat sering tidak terdengar ya Pak. Wah, bercanda. Artikulasinya nggak jelas. Ya ilah, segala artikulasi. Bunda Maya kali lu ah. Ini lagi cerdas cermat, bukan Indonesian Idol. Bukan artikulasinya yang kagak jelas. Gendang telinga lu itu ketutupan rambut. Ilah. Iya, lagian kalau artikulasinya kagak jelas minta diulang aja jawabannya sama tuh bocah. Iya. Nggak cukup durasi. Ya ilah, buru-buru amat kayak Pak Jero tetot-tetot, heran. MC aja bilang juri sudah kompeten dan sangat teliti. Oh, kayak kagak ngerti aja. Itu mah kan udah SOP, sesama oknum harus saling melindungi. Iya, udah saya sibuk ah. Iya, saya gini aja. Enggak, saya nggak marah, enggak. Saya gini aja bagi alamat juri dah. Mau ngirim bakso kagak? Mau ngirim rudal? Iya, pakai COD. Cepetan ya. Iya, makasih ya. Bisa Jakarta terus berbenah kali ini melalui penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Dari praktek kecurangan, pengelola parkir meraup ratusan juta rupiah per hari. Wow. Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah instansi terkait menyegel lahan parkir ilegal di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kawasan Blok M menjadi salah satu pusat integrasi transportasi dan juga kawasan strategis yang sedang dikembangkan pemerintah Provinsi Jakarta. Namun di tengah pengembangan masih ditemukan praktik pengelolaan parkir ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun. Diduga selama 15 tahun pengelola memanipulasi laporan pajak hingga menyebabkan kerugian daerah sebesar 50 miliar rupiah. Sama-sama kita ketahui bahwa Blok M Square ini per hari operator parkir bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Setelah penyegelan, pengelolaan parkir akan diambil alih oleh unit pengelola perparkiran Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Ya, bisa kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dan juru kamera Rianto dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor hari ini? Baik, terima kasih Togi dan Friska serta selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini saya berada di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan dan dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi ataupun berbelok ke Sudirman dalam kondisi ramai lancar dan tidak ada hambatan yang signifikan. Kami himbau kepada para pengendara untuk tidak melawan arus dan tidak menggunakan bahu jalan. Serta untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Selipi menuju ke Semanggi ataupun Kuningan, volume arus lalu lintas mengalami peningkatan didominasi aktivitas masyarakat dan kendaraan perkantoran, namun laju kendaraan masih dapat bergerak dengan kecepatan normal meski terjadi perlambatan sesaat di akses keluar masuk tol dan kolong Semanggi. Untuk arus lalu lintas secara umum diperkirakan masih akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya volume arus lalu lintas menuju jam sibuk pagi hari. Kepadatan berpotensi terjadi di sejumlah titik, khususnya arah menuju pusat perkantoran. Mengantisipasi kawasan yang merupakan kawasan ganjil genap yang sudah berlaku sejak pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, pengguna jalan dihimbau untuk menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan ketentuan yang akan berlaku pada hari ini. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari tol dalam kota Cawang menuju ke Semanggi ataupun Selipi dalam kondisi ramai lancar, antisipasi menjelang akses keluar masuk Semanggi dan pertemuan arus menuju Jalan Gatot Subroto ataupun Sudirman. Pastikan
Pastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 187 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan 139 luka ringan. Dari 184 kasus laka lantas tersebut, 77% terjadi pada waktu siang hari mulai pukul 6 sampai 18 sore hari. Penyebab laka dimayoritaskan dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan angka kecelakaan tertinggi terjadi di rentang waktu 6 hingga 9 pagi. Untuk mengecek titik rawan laka, masyarakat dapat mengunduh SMS presisi melalui Google Play Store. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, serta ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmst. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Jessica Renden atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.